A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dikum wa min kulli ainin hasidin hayatin jidna tabsiratan an kulli dalal. Mari kita sambut yang amat berbahagia Ustaz Eri Abdul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eri Abdul Rahim di channel saya. Di channel ini kita banyak berbicara tentang gangguan jin, sihir, ain, dan ruqyah syariah. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar alam gaib, silahkan ditanyakan dan insya Allah akan saya jawab dalam bentuk video di YouTube. Pada kesempatan yang berbahagia ini, banyak orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana membentengi diri dari gangguan jin? Sehingga tidak perlu capek mengobatin, tapi justru dibentengi supaya gangguan itu tidak masuk. Ada beberapa perkara yang harus kita lakukan agar jin tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama, menguatkan iman. Iman harus dikokohkan. Dengan cara apa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ibnu Katsir mengatakan la yarjuna li ghairillah. Orang yang bertakwakal adalah orang yang menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak lalai. Pertama, tidak lalai dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak lalai untuk mengamalkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir-zikir yang harus dilakukan, yang pertama adalah zikir pagi dan petang yang jelas, kemudian zikir harian, kemudian ada zikir perlindungan. Zikir perlindungan itu apa saja? Setidaknya Anda wajib untuk mengamalkan 3 zikir yang ini merupakan pembentengan dari kejahatan makhluk. Yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang kedua, A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yang ketiga, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diamalkan 3 kali dan petang. Adapun la ilaha illallah yang tadi diamalkan 10 kali pagi, 10 kali petang. Maka ini merupakan pembentengan gaib dari bentuk zikir. Yang berikutnya, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran, jangan sampai lalai dalam membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, memperbanyak sedekah. Kemudian, menutup pintu masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Ada 4 pintu masuknya. Yang pertama adalah amarah. Jadi kalau Anda pemarah, itu adalah pintu masuk syaitan. Makanya orang yang pemarah harus diterapi amarah. Dengan cara kalau dia marah, dia berwudu. Kalau dia marah, berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau dia marah, dia beralih. Kalau duduk, berdiri. Kalau berdiri, duduk. Ini untuk meredam daripada amarah. Orang yang pemarah maka sangat mudah diganggu oleh syaitan. Yang kedua, ketakutan. Ketakutan adalah pintu masuk yang kedua. Takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, takut bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan semua itu akan menyebabkan syaitan masuk, mudah untuk masuk dan mengganggu kita. Yang ketiga adalah kesedihan. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka jangan terlalu bersedih. Yakinlah bahwa ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan itu untuk mengangkat derajat kita dan untuk menaikkan keimanan, kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jangan sombong. Orang sombong itu mudah diganggu oleh syaitan. Karena sombong
adalah salah satu ciri khasnya sifat daripada sifat-sifat syaitan. Orang kaya biasanya sombong dengan hartanya. Orang berilmu biasanya sombong dengan keilmuannya. Orang yang tinggi jabatannya biasa sombong dengan jabatannya. Orang yang punya nasab yang baik biasanya sombong dengan nasabnya. Maka jangan menjadi manusia-manusia yang sombong, yang kemudian menjadikan peluang syaitan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat untuk pembentengan diri kita, sehingga gangguan-gangguan jin jauh daripada kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.